Solidaritas nyata Indonesia. Siapkan 20.000 hektar lahan untuk bantu Palestina mandiri pangan. Komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina kembali dibuktikan, tidak hanya melalui jalur diplomasi dan dukungan politik di forum internasional, tetapi juga melalui aksi konkret di bidang yang paling mendasar, yakni ketahanan pangan. Dalam kunjungan resmi ke Jakarta pada Minggu, Menteri Pertanian Palestina Rex Bashir Salimia bersama delegasi resminya mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah Indonesia. Pertemuan ini tak sekedar simbolik, melainkan menghasilkan kesepakatan strategis yang berdampak nyata dan jangka panjang. Pemerintah Indonesia dan Palestina menyepakati kerjasama besar di sektor pertanian yang meliputi pengembangan lahan seluas 10.000 hingga 20.000 hektar di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Langkah ini diinisiasi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman yang menyatakan bahwa area pertanian tersebut akan dikelola secara bersama oleh kedua negara. Kami akan siapkan lahan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kerjasama ini bukan hanya simbol, tapi implementasi nyata. Ketika saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan pangan, mereka bisa langsung mengambil dari lahan hasil kolaborasi kita ini. Demikian ujar Amran dalam pernyataannya di Jakarta. Namun kolaborasi ini tidak berhenti pada penyediaan lahan. Pemerintah Indonesia turut berkomitmen untuk mentransfer teknologi pertanian modern, menyediakan sistem irigasi canggih, serta mengirim tenaga ahli untuk mendukung peningkatan kapasitas pertanian rakyat Palestina. Komoditas yang akan dikembangkan pun bukan sembarangan, mencakup sektor padi sebagai pangan pokok, serta hortikultura unggulan seperti tomat, timun, bawang putih, hingga aneka buah-buahan tropis. Ini adalah bentuk kerjasama teknologi dan investasi. Kita berbagi pengalaman, berbagi inovasi, berbagi modal, dan membangun pertanian yang mandiri bersama. Demikian lanjut Amran. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Muhammad Arif Cahyono, menegaskan bahwa kunjungan delegasi Palestina bukan hanya sebuah kehormatan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi momentum penting dalam penguatan hubungan bilateral. Ini adalah momen bersejarah. Pertanian menjadi jembatan kemanusiaan yang menghubungkan solidaritas antar kedua bangsa. Demikian jelas Arif. Sebagai bagian dari kunjungan, delegasi Palestina dijadwalkan mengunjungi berbagai pusat pertanian dan teknologi pangan di Indonesia. Mereka akan melihat secara langsung inovasi dan potensi kolaborasi teknis yang dapat diterapkan di tanah Palestina. Tak hanya itu, akan dilakukan pula penandatanganan Memorandum Saling Pengertian atau MOU yang mencakup berbagai aspek strategis pengembangan sektor pertanian antara kedua negara. Kerjasama ini menjadi simbol persahabatan lintas batas dan bukti bahwa solidaritas sejati hadir dalam tindakan, bukan hanya dalam pernyataan. Melalui lahan-lahan yang akan digarap bersama, Indonesia berharap bisa membantu Palestina meraih kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan dari bantuan luar, dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya secara berkelanjutan. Lebih dari itu, inisiatif ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global sebagai negara yang tidak hanya vokal dalam isu kemanusiaan, tetapi aktif juga dalam memberikan solusi nyata. Dalam dunia yang seringkali hanya mengandalkan retorika, langkah Indonesia ini menjadi contoh bagaimana diplomasi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang produktif dan berdampak langsung. Dengan kerjasama yang erat ini, Indonesia dan Palestina tidak hanya menanam padi dan buah-buahan, tetapi juga menanam benih harapan, kemanusiaan, dan masa depan yang lebih mandiri bagi generasi mendatang. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh konflik, krisis kemanusiaan, dan ketidakpastian politik, ada satu hal yang tetap menjadi kebutuhan paling dasar umat manusia. Pangan. Bukan senjata, bukan kekuasaan, tetapi sebutir nasi, sepotong tomat, dan seteguk air bersih adalah fondasi dari martabat dan kehidupan. Dan dari situlah, Indonesia memilih untuk melangkah, tidak hanya menyuarakan dukungan terhadap Palestina dari podium diplomasi, tetapi menyingsingkan lengan baju dan turun ke ladang, menyediakan lahan,
teknologi, dan kerjasama konkret demi membantu rakyat Palestina membangun kemandirian pangannya sendiri. Ini bukan kisah tentang dua negara yang sekedar bertukar dokumen kerjasama. Ini adalah kisah tentang dua bangsa yang menjadikan kemanusiaan sebagai bahasa bersama. Dari bumi Indonesia untuk nafas Palestina. Bayangkan, di sebuah desa kecil di Gaza, di tengah keterbatasan air dan ancaman konflik, seorang petani Palestina berdiri dengan harapan di matanya. Tangannya menggenggam benih padi yang berasal dari Sumatera Selatan, teknologi irigasi yang ditransfer dari Kalimantan, dan dukungan pelatihan langsung dari tenaga ahli Indonesia. Bukan sekedar bantuan, tapi proses transfer pengetahuan dan kemandirian. Sebab Indonesia tak ingin Palestina sekedar menerima. Indonesia ingin Palestina bangkit, tumbuh, dan mampu berdiri tegak dengan hasil bumi dari tanah mereka sendiri. Itulah mengapa program ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pertanian, tetapi juga menyentuh jiwa dan harga diri sebuah bangsa. Palestina tidak hanya diberi pancing, tapi juga diajak menangkap ikan bersama. Bukan hal baru bagi Indonesia untuk membela Palestina secara moral dan diplomatik. Namun, kini babak baru solidaritas dimulai. Indonesia tidak hanya menyumbangkan suara di forum internasional, tetapi juga menyumbangkan hektar demi hektar tanah yang subur. Di atas tanah itu, bukan hanya tanaman yang akan tumbuh, tetapi jejak sejarah persaudaraan yang abadi. Apa yang dilakukan Indonesia sejatinya adalah menulis narasi alternatif dalam diplomasi dunia, bahwa solusi terhadap penderitaan rakyat bukan hanya melalui konferensi, embargo, atau sanksi, tapi juga melalui kerja nyata yang memberi hasil langsung ke perut rakyat kecil. Langkah ini adalah pernyataan diam namun kuat, bahwa dalam dunia yang penuh dengan janji kosong, masih ada negara yang memilih bergerak tanpa banyak bicara. Lebih dari sekedar program, ini adalah investasi untuk peradaban. Dalam setiap hektar lahan yang disiapkan, terdapat visi jangka panjang, membangun fondasi ekonomi rakyat Palestina dari sektor yang paling stabil dan mendasar, yakni pertanian. Komoditas seperti padi, tomat, timun, bawang putih, dan buah-buahan akan menjadi alat pertahanan baru bagi Palestina. Bukan pertahanan militer, tetapi pertahanan pangan yang jauh lebih penting dalam membangun masa depan bangsa. Bayangkan suatu saat Palestina tak lagi harus mengimpor bahan pangan pokoknya. Bayangkan ketika mereka bisa menyuplai hasil tani ke komunitas lokal dan pengungsi di wilayah konflik. Indonesia hadir untuk mewujudkan itu, perlahan tapi pasti. Komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina kembali dibuktikan, tidak hanya melalui jalur diplomasi dan dukungan politik di forum internasional, tetapi juga melalui aksi konkret di bidang yang paling mendasar, yakni ketahanan pangan. Dalam kunjungan resmi ke Jakarta pada Minggu, Menteri Pertanian Palestina Rex Bashir Salimia bersama delegasi resminya mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah Indonesia. Pertemuan ini tak sekedar simbolik, melainkan menghasilkan kesepakatan strategis yang berdampak nyata dan jangka panjang. Pemerintah Indonesia dan Palestina menyepakati kerjasama besar di sektor pertanian yang meliputi pengembangan lahan seluas 10.000 hingga 20.000 hektar di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan.